Kisru donasi 1,5 miliar rupiah kian keruh dan berlarut-larut. Kini muncul kabar bahwa sejumlah kuasa hukum Pratiwi Novianti memilih mundur. Setelah beberapa hari, Novi mendaulat Firdaus Oiwobo sebagai kuasa hukumnya. Secara diam-diam, Novi pun menemui Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang untuk meminta bergabung sebagai tim kuasa hukumnya. Lantas seperti apa tanggapan Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang terkait tawaran Novi? Benarkah Firdaus Oiwobo yang mendengar hal tersebut marah dan merasa tidak dihargai oleh Novi karena melanggar perjanjian awal dengan dirinya? Seperti apa langkah hukum Firdaus dalam menyelesaikan kisru donasi? Dan benarkah ia pun berhasil melobi Farhad Abbas untuk berdamai? Lalu, seperti apa pula harapan Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang terhadap Novi dan juga Agus terkait kisru donasi? Bagaimana pula persiapan Farhad Abbas jelang pertemuan Agus dan dirinya dengan Menteri Sosial pada hari ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah semakin berlarut-larut pasca sejumlah kuasa hukum Novi banyak yang mundurkan diri. Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengungkap bahwa Novi kemarin telah menyambangi kantor hukumnya dan meminta dirinya menjadi bagian dari tim kuasa hukumnya. Ia pun mengaku setelah mendapatkan tawaran tersebut, ia pun hanya sebatas memberikan konsultasi hukum kepada Novi karena masih harus mendalami kasus ini dan menempatkannya sesuai konstruksi hukum yang jelas. Karena itulah, Riki pun tidak mau menerima tawaran Novi menjadi kuasa hukumnya. Di sisi lain, Firdaus Oiwobo yang baru saja didaulat menjadi kuasa hukum Novi justru mengaku kaget ketika mendengar Novi mencari pengacara lain setelah ia bergabung dan memberikan syarat tidak boleh ada banyak pengacara yang bergabung karena dirinya pun merasa risih. Langkah Novi tersebut dinilai oleh Firdaus tidak menghargai dirinya. Dan kemarin, Novi pun membenarkan kabar tersebut bahwa ia telah mendatangi Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang untuk melakukan konsultasi hukum. Beberapa hari yang lalu, dari pihak asistennya nelfon saya juga ya. Mohon ketemu dengan saya atau berkenan jadi kuasa hukum saya, yaitu si Novinya. Ya. Saya juga nggak tahu alasan mereka untuk melakukan tindakan itu. Tapi saya sebagai seorang pemerhati, sebagai orang insan hamba Tuhan, sebagai pengacara tidak boleh menolak siapapun yang minta pertolongan kepada kita. Makanya kita diberi amanah menjadi seorang yang mengerti hukum. Nah faktanya memang tadi mereka datang kemarin menceritakan pokok permasalahannya. Saya sudah tampung semua pokok permasalahan ini ya. Tapi secara jujur saya masih memberikan konsultasi hukum kepada mereka. Saya belum menerima mereka jadi kuasa hukum saya karena saya harus pelajari dulu pokok permasalahannya. Saya nggak mau mendatangi orang atau orang mendatangi saya langsung tiba-tiba saya terima saja tanpa saya pelajari pokok permasalahan. Sehingga saya dudukkan dulu konstruksi hukumnya, di mana benang merahnya, di mana kelebihan dan kekurangannya. Sehingga saya sampaikan dulu dan saya berikan jalan keluar kepada Novi, sebaiknya kamu melakukan ini. Sehingga kita berikan pencerahan lah kepada orang ya. Sehingga dia mengerti, memahami yang tadinya tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, akhirnya dia terbuka isi kepalanya. Itu yang saya jelaskan tadi kepada Novi maupun Jerry yang datang ke tempat saya. Tidak lebih daripada itu. Dan kalau dikatakan saya sudah jadi kuasa hukum, enggak, belum. Pada saat tertentu, pada saat dia masih dijepit terpaksa, saya akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan
orang-orang yang telah berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Mungkin begitu jawaban saya ya. Buat apa? Biar apa? Biar apa? Nggak ada yang kuat. KUHP-nya cuma satu kok. KUHP di Indonesia cuma satu. Kan gue udah bilang dari awal. Gue tuh nggak, gue risih kalau banyak-banyak pengacara, gue risih. Kalau gue nggak biasa nangani pengacara itu kayak nasi uduk gitu. Gitu. Kan gue udah bilang, gue tuh pengacara paling risih. Gitu kan. Karena gue pinter gitu. Gue bukan pengacara goblok. Kalau dikumpul-kumpulin lagi pengacara banyak-banyak, sekarang kan gue goblok. Gitu loh. Buat apa? KUHP-nya cuma satu kok. Gue dokter hukum. Gitu. Ngapain lagi nyari pengacara? Kan gue udah bilang, gue masuk ke Novi itu, gue bilang jangan rame-rame. Ya. Jadi jangan cari-cari lagi pengacara. Yang sekarang kita pikirkan itu adalah menyelesaikan masalah. Gue nggak tahu nih, baru dengar kabar dari lu nih, si Novi cari pengacara lagi. Berarti secara pribadi abang nggak setuju tuh dengan sikap Kan Novi nggak itu? setuju dong, kan gue udah bilang dari awal. Gue mau masuk ke timnya Novi karena pengacara yang sesudah-sudah katanya sudah dimundur. Oke, kalau sudah mundur gue masuk. Gitu loh. Kalau gue udah masuk dia masih cari pengacara lagi, ya berarti nggak menghargai gue dong. Nah, konsul ya. saat ini konsul. Beliau baik banget ya. Baik banget, responnya bagus. Terus kita bukan itu sih, kita yang minta waktu beliau ya untuk atas apa namanya ya mediasi kedua gitu kan, serangkaian. Memang sebelumnya Teteh tuh sempat sering memperhatikan statement-statement beliau ya di betul. media, dan memang sedari awal Teteh memang mau konsul lah, sebagai beliau tuh kan apa ya, berpengalaman di bidang penyidikan gitu kan, dan sekarang sebagai advokat tentunya pasti punya pandangan yang relevan untuk perihal ini gitu ya. Belum baru konsul. Kalau konsul kan tetap di Setara Institut ya, masih Tapi untuk kedepannya kita belum tahu lah ya. Iya, untuk kedepannya lagi kita sempat ada pembahasan dengan Pak Jenderal gitu kan, kalau memang Aku ada apa-apa, beliau siap turun tangan. Katanya seperti itu. Kalau Novi terjepit, beliau langsung turun Ya, gitu. betul. Baik banget beliau. Kalau beliau sih banyak mengajarkan ya, Mas, dari segi hukum gitu. Terus kayak saya harus seperti apa, menambah wawasan juga terkait kasus-kasus ini gitu. Lebih ke arah situ sih. Lebih memberikan pemahaman, membedah unsur-unsur terkait perihal apa-apa, laporan-laporan yang sudah diberikan gitu kan, jangan takut gitu kan. Kita udah banyaklah dapat masukan yang ya, sangat bagus sekali. sangat bagus. Sementara itu, sebagai orang yang paham hukum, Irjen Pol Purnawiran Riki Sitohang berniat untuk menolong Novi dalam menyelesaikan masalah yang kini sedang membelitnya. Apalagi niat Novi awalnya memang ingin membantu sesama, namun kini masalahnya pun semakin berlarut-larut dan tidak menentu. Hingga efeknya Novi pun kini tengah menanggung beban yang berat. Diakui Irjen Pol Purnawiran Riki, Novi sudah menceritakan semuanya terkait masalah dirinya dengan Agus. Menurut Irjen Pol Purnawiran Riki, sebenarnya kasus ini pun sangat sederhana berdasarkan kronologis yang diceritakan Novi. Tinggal dari pihak Agus apakah mau berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Firdaus Oiwobo yang saat ini menjadi kuasa hukum Novi mengaku bahwa ia sudah berhasil melobi Farhad Abbas agar mau berdamai lewat upaya yang ia lakukan untuk menyelesaikan kisru donasi itu. Ya memang tentunya dia sudah, kalau boleh saya katakan dia sudah fault lah ya. Saya bisa melihat sinar matanya itu memang beban yang berat dia tanggung dengan apa yang sudah dilakukannya. Dia ceritakan semua pokok permasalahannya ya. Awal mulanya bagaimana bertemunya dengan Agus ya. Kemudian juga diceritakan bagaimana kesepakatan yang mereka lakukan. Kemudian awal pertama ternyata rupanya Novi sudah memberikan uang itu kepada yang bersangkutan dari beberapa donatur-donatur untuk dipergunakan. Ternyata kan tidak cukup 35 ini gitu. Nah kemudian mereka bersepakat, oke, saya bantu kamu, saya akan melakukan, saya panggil untuk podcast dengan Denny Sumargo, sehingga melihat kondisimu, melihat kondisi tubuhmu, agar muncul empati masyarakat, yang akhirnya muncullah para donatur. Nah dalam perjalanan ini, ya, saya sudah lihat semua. Ya. Perjalanan ini ternyata tanpa sepengetahuan Novi ini
dikirimlah rekeningnya si Agus ke Denny Sumargo. Awal mulanya si Novi nggak terlalu pusing lah, sudah yang penting berjalan. Tapi ada istilahnya keterangan dari Pak Syarif menyatakan cuma 500 juta. Ternyata setelah ditelusuri ternyata masuklah kita ke bagian mutasi rekeningnya, dicek lah. Ternyata terakumulasi kurang lebih ya 1 miliar 400 sekian gitu ya, kurang lebih 1,5 lah. Setelah dicek kemana aliran dana ini, ternyata 95 juta sudah menguap, sudah habis menguap. Kemudian 300 juta berpindah pada Helmi, wawanya 50 juta. Nah, kok bisa seperti ini? Kok tidak sesuai dengan peruntukan? Ini kan peruntukan untuk obat mata. Nah, maka dimintalah bagaimana caranya supaya ini jangan seperti ini. Saya akan mempertanggungjawabkan kepada para donatur. Apa nanti jawaban saya sesuai dengan podcast saya dengan Denny Sumargo? Loh, ternyata kok bergunakan pada yang lain. Akhirnya pindahlah ke bank, persetujuan pihak keluarga. Ini kembali konstruksi hukum. Tidak mungkin ada pemaksaan kalau seandainya dengan tidak rela dia memindahkan itu ke rekeningnya Novi, rekening yayasannya. Nah, ternyata ditelusuri lagi ada 300 juta di Helmi, 50 juta juga akhirnya diakumulasi, dikembalikanlah. Sudahlah, Bu Novi selesaikan aja biar atas nama yayasan aja untuk mengobati Agus. Dan itu fasilitator juga termasuk orang tuanya, keluarganya. Sudah serahkan aja kepada yayasan. Ada semuanya, ada rekamannya, ada semua. Ada rekamannya, saya dengar semua kok. Jadi nggak bisa terbantahkan ya. Jadi kalau ada yang menganulir itu ada rekamannya. Nah, setelah itu masuklah semua ke yayasan itu. Nah, adanya ikatan perjanjian, oke, kamu berobat dengan ini. Semula si Agus oke. Nggak mungkin ada penandatangan di perbankan, di bank tanpa daripada pihak yang menyerahkan. Itu kan sah secara hukum. Di mana unsur pemaksaannya? Kalau dia tidak terima atau dipaksa untuk menyerahkan uang itu, ya nggak mungkin dong bisa terjadi peristiwa itu. Kalau dia nggak mau masukkan, gimana nggak akan terjadi. Palingnya peristiwanya ya peristiwa gugat menggugat ataupun peristiwa pelaporan penyalahgunaan daripada peruntukan uang. Paling itu yang terjadi. Yang nyatanya berpindah kok. Unsur paksanya di mana? Unsur pemerasannya di mana? Ini yang perlu kita telusuri. Makanya saya katakan tadi, ayolah sama-sama kita menggawangi dengan baik, dengan jernih. Konstruksi hukum kita luruskan. Jadi jangan setelah mendengar, jangan Novi terus menjadi beban bagi dia. Seolah-olah dia mau menggawangi daripada uang tersebut. Saya juga bingung juga. Sebenarnya yang mau dilaporkan itu apa sih? Kalau saya berpikir yang jernih, udahlah nggak usah terlalu jauh melangkah. Itu selesaikan aja pokok masalahnya. Nanti PPATK nanti di mana tempatnya, di mana ini, terus dilaporkan lagi ke ini untuk mengaudit. Akhirnya pokok permasalahan jadi bias, nggak jelas. Ini tolong sama-sama kita perhatikan. Saya mohon juga kepada pemerhati hukum, kepada lawyer, pengacara siapapun, ayo sama-sama kalau kita memang mempunyai ilmu tentang hukum, fokuskan saja kepada inti masalah. Biar selesai. Ngapain harus melebar kemana-mana? Dan gue tadi pagi sudah WA sama Farhad Abbas, ya. Farhad Abbas sudah berbicara dengan gue panjang lebar, ya. Artinya di sini gue bilang ketum, kan gue panggil dia ketum karena kita satu partai kan kemarin. Ini bagaimana? Ada celah nggak Novi untuk didamaikan dengan si Agus? Gue panjang lebar, udah oke. Farhad Abbas pun sudah oke kok. Mau dia berdamai. Gue disuruh bikin kok draft perdamaiannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahwa si Novi membiayai Agus ya dengan uang itu gitu loh, dan masalah kita cabut kan. Itu kan progres gue itu selama 2 hari 3 hari ini lah. Gue lobby Farhad Abbas, akhirnya berhasil. Nih ada WA nya, WA Farhad Abbas semua lengkap. Farhad Abbas sudah mau damai kok. Menurut Irjen Pol Purnawirawan Riki, sikap Novi setelah berkonsultasi dengan dirinya menyatakan setuju untuk mendamaikan pihak Novi dengan pihak Agus Salim dengan ketentuan uang donasi bukan milik yayasan dan juga bukan milik Agus, di mana nantinya yayasan Novi pun hanya mengawal penyaluran uang donasi untuk pengobatan Agus. Riki pun juga berharap agar kasus ini diselesaikan dengan jalan yang baik.
perlu saya luruskan di sini bahwa pengambilan alih itu ke yayasan ya, uang donatur yang di bawah yayasan Novi, bukan uang yayasan. Saya sudah jelaskan sama Novi ya. Ini bukan uang yayasan tapi uang donatur yang digawangi oleh yayasan Novi karena Novi sebagai inisiator dan penggagas. Biar Novi juga paham. Jawaban Novi memang sesungguhnya saya juga seperti itu. Oke, berarti clear. Nah, nanti kalau seandainya Agus, mudah-mudahan dia terbuka mata hatinya, berkoordinasi dengan kamu, bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian kamu dia bawa berobat kemana dengan menggunakan yayasan itu yang sudah dikumpulkan, siap-siap. Nah, terus apa masalahnya lagi? Tinggal Ki Agus mau nggak dengan rendah hati, ya turut berkolaborasi, turut menyelesaikan ini supaya jangan bias kemana-mana. Jangan dikatakan Novi nanti mau mengkangkangi uang ini. Enggak, saya sudah tanyakan baik-baik kok. Kalau kamu mengatakan tuamu, saya tidak mau konsultasi hukum dengan saya. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa itu peruntukan untuk obat, ya, kalau pihak Agus bersedia, ada kesepakatan, saya akan lindungi kamu. Si Novi dan Giri menyampaikan siap. Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang juga menegaskan kepada Novi untuk tetap melibatkan Denny Sumargo dalam penyelesaian kisru donasi tersebut. Karena Denny Sumargo adalah pihak yang juga berjasa dalam penggalangan dana donasi untuk Agus. Ia pun meminta Novi agar tidak melupakan jasa Denny Sumargo dalam membantu Agus untuk mendapatkan donasi yang terkumpul 1,5 miliar rupiah. Ia pun juga menilai jika kasus ini sebenarnya mudah diselesaikan, asalkan pihak Agus pun tidak memaksakan kehendaknya bahwa uang tersebut adalah miliknya. Tapi kini masalahnya Agus merasa jika uang tersebut adalah miliknya dan bisa dipergunakan untuk apa saja, bahkan tidak sesuai peruntukannya di awal. Saya pesankan kepada Novi, jangan kau melebar kemana-mana. Ya, tetap aja berbicara tentang masalah donasi mengobati antara Agus dan dirimu. Tentunya kalau kalian berkolaborasi, libatkan Denny Sumargo di situ supaya clear semuanya. Apapun alasannya, jangan abaikan panjangan tangan Denny Sumargo melalui podcastnya. Ayolah sama-sama saling menghargai. Keinginannya Novi itu gampang, dia sebenarnya tidak mau pusing sebenarnya. Asal semua konstruksi itu berjalan dengan baik, kan gitu. Dia sudah sampaikan sama saya. Kalau seandainya pihak Agus itu nggak ngotot, kemudian nggak memaksakan kehendaknya sesuai dengan keinginan mereka, ya kami ayo friendly saja. Yang jadi masalah kan sekarang, ya, bahwa Agus yang merasa ini uangnya. Itu ya jadi problem. Saya pergunakan kemana saya terserah saya, lo enak banget hidup ini. Ya faktanya sudah dipergunakan, bahkan sudah mengalir ke ini 300, ke awal 50, 95 juta sudah menguap, berarti kan tidak sesuai dengan konstruksi lagi. Marilah sama-sama kita berpikir jernih, selesaikan pokok permasalahannya. Agus bisa menerima itu dengan baik, Novi juga jangan dikebiri seperti itu, Denny Sumargo juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, semua selesai. Hanya itu aja ya. Mengejutkan, Novi ingin Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang menjadi kuasa hukumnya. Dan hal ini pun mendapatkan reaksi keras dari Firdaus Oiwobo. Lantas, seperti apakah persiapan Farhad Abbas untuk bertemu Menteri Sosial bersama Agus pada hari ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Jelang Agus Salim bersama Farhad Abbas dan timnya bertemu dengan Menteri Sosial pada hari ini. Kemarin, Farhad Abbas pun mengungkapkan bahwa tidak ada persiapan khusus untuk bertemu dengan Menteri Sosial.
Namun, yang menjadi concern dari Farhad Abbas adalah cukup para pejabat Kemensos menanggapi kasus ini secara serius. Ia pun juga berharap agar pihak Kementerian Sosial hadir tepat waktu, tidak seperti saat kunjungan ke rumah Agus, di mana tiba-tiba berubah jamnya dan tidak sesuai dengan janji awal. Farhad Abbas pun akan meminta Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf agar uang donasi tersebut disita oleh pihak Kementerian Sosial dan nantinya Farhad Abbas memperjuangkan uang donasi tersebut melalui jalur pengadilan. Ya, besok kita hari Minggu kemarin, hari Sabtu ya, Kementerian, Minggu ya, Kementerian menghadiri datang ke rumah Agus Menteri, awalnya direktur. Nah di sini juga saya ingin pejabat-pejabat pabrik ini menghargai waktu. Kalau janjian mau datang ke tempatnya Agus jam 11 ya jam 11, jangan kita datang jam 11 tuh jam 1 baru ngabarin. Nggak jadi, nyuruh utusan itu kan main-main gitu. Nah akhirnya saya pulang gitu. Kemudian nanti mudah-mudahan jam 10, tapi Pak Menteri udah komunikasi kami dan kita jam 10 udah kan. Kalau Pak Menteri tetap on time, nggak mungkin. Sebenarnya momentum hari disabilitas itu, Agus itu terlepas dari korban kriminal atau apa, tetap aja disabilitas. Jangan lagi disabilitas dari lahir gitu kan. Kalau dari Pak Agus sendiri ada persiapan mungkin untuk besok? Atau? Nggak ada, kami dia paling besok naik Grab ya, nggak dijemput. Enggak, saya akan ngomong sama Pak Menteri. Pak Menteri, bisahkan ini kan, bedakan dulu dong. Kalau ini donasi kalian anggap itu adalah uangnya Novi, silakan audit. Kalau Novi memang salah, silakan proses hukum. Walaupun karena saya lihat Denny Sumargo ngejek-ngejek gara-gara undang-undang ini hukumannya ancaman cuma 10.000, dia membuat 10 kali kesalahan asal berbuat baik. Nah inilah bentuk dia mengejek menteri gitu. Dia bilang kami tahu dendanya 10.000, saya mau bikin kesalahan 10 kali lagi kan gitu. Padahal haknya Departemen Sosial mencabut kewenangan dari Lisen dan memproses dia. Ya kalau memang dia hanya 10.000, masa Agus mau dipidanakan? Pidanakan, dilaporin tuh. Jadi siapa aja berani ngejelekin aku, siapa aja berisik-berisik yang berani lawan Farhad Abbas dijadiin pengacara mereka, dijadiin kawan mereka. Siapa aja yang menjelekkan Agus dikasih hadiah, dikasih gift sama mereka. Lu nggak percaya, lu nggak lihat, lu merasa nggak itu ada? Ada kan? Ya begitu. Nah ini akan gue laporin ke Menteri dan gue bilang Pak Menteri, Bapak kalau mau sita barang sita aja, nanti saya akan fight di situ Pak. Kita akan buktikan bahwa uang ini kan bukan uang dari yayasan ke situ, ini uang langsung. Saya juga menyumbang Pak. Karena saya tahu, saya tanya nomor rekeningnya, bukan gara-gara Densu. Dan saya menyumbang ini Pak, bukan gara-gara melihat Densu punya curhat banget atau melihat Novi karena dia pernah ngurus orang gila anak kecil, tapi saya melihat hati saya tergerak karena ada orang buta, saudara kita. Dan ini rezeki dari Tuhan. Walaupun saya berbagi adalah ciptaan Tuhan juga sesama, bukan gara-gara Densu. Kalau misalnya orang buta yang saya nggak kenal, belum tentu saya kasih. Kalau orang buta yang nggak separah ini, belum tentu saya kasih. Tapi siapapun kalau ada orang buta kayak gini, nggak usah Densu, kamu pun, sini pun, atau siapapun, pasti kita bantu. Jadi jangan dia geeran ya, itu jangan, kalau lu merasa itu bukan uang lu, hanya sebagai subscriber lu, ya sadar diri aja lah gitu. Jangan lu ini sekarang berteman dengan pengacaranya donatur, berteman dengan orang-orang itu aja. Kalau Farhad 1.000 kawannya, kalau kalian cuma itu aja, nggak banyak yang membela kalian tuh, nggak banyak. Hanya menguasai media sosial gitu ya. Dan ketakutan kalian itu terkumpul. Kita lihat yang menang kalian tuh orang buta. Tapi gue yakin 10% orang buta menang. Tapi orang yang membabi buta kayak kalian pasti KO. Kita yang oke. Farhad Abbas. Farhad Abbas juga menegaskan bahwa ia berharap setelah bertemu Menteri Sosial, kisru donasi 1,5 miliar rupiah ini bisa segera selesai. Selain itu, Farhad Abbas pun juga akan mengungkapkan kepada Menteri Sosial bahwa di tengah kisru donasi yang terus bergulir, Agus pun terus-terusan dihujat netizen. Dan ia pun menilai bahwa pihak Novi dan Denny Sumargo punya andil untuk membiarkan netizen mengejek-ejek Agus. Jadi gini kuncinya, Novi sangat sayang dengan uang ini. Dia bekerja sama dengan Pablo, bekerja sama dengan Denny Sumargo, bekerja sama dengan orang-orang itu.
Nah, buktinya apa? Jenny Sumargo yang awalnya membela Agus sekarang berpihak pada Novi. Kemudian Pablo Herwanto yang awalnya membela Novi ternyata mundur dan membela donatur. Sekarang mereka bermain di situ. Kuncinya sama, memang orang-orang itu pengacara-pengacara yang saya anggap itu berisik, itu mereka saya nggak mau hadir, saya nggak mau ketemu mereka. Akhirnya mereka pura-pura menjadi pengejar donatur. Nah, sekarang donaturnya mana? Prinsipalnya mana? Berapa orang, berapa ribu orang? Ntar kalau di pengadilan ya, lu bawa semua orangnya, kita validasi data kuasa semua. Karena kan ini aneh nih, uang-uang kecil semua minta yang namanya terima kasih. Coba baca bukunya atau tulisannya di Facebook Yasmin Muntas, kan harusnya bersyukur. Kalau Agus membayar hutang ya bersyukur dong, bisa membantu orang miskin membayar hutang, ditebus. Kalau zaman perbudakan ditebus. Kalau memang dia bisa pakai pergi umroh, bersyukur dong uang kalian bisa dipakai umroh, orang yang tidak mampu. Ya kan? Kalau misalnya Agus dibantu orang banyak ya bersyukur dong. Disinilah mungkin Agus lebih banyak ibadahnya, mungkin penderitaan yang membuat Tuhan membukakan hidayah dan pintu rezekinya. Nah ini terbalik-balik gitu. Jadi maklumi aja lah, jangan diejek-ejek dan dipermalukan. Awalnya kan adalah bagaimana perusahaan membantu kesehatan Agus. Sekarang emang lo bisa punya uang 1 miliar langsung besok operasi? Nggak begitu. Sembuhin dulu TBC-nya, sembuhin dulu kulitnya, sembuhin dulu karena ini bius total. Ya kalau BPJS ya nggak apa-apa dia memilih BPJS, karena memang dapat fasilitas mudah, dokternya sama aja kok. Bukti saya tanya dokternya, Pak, kalau di sini biayanya operasinya berapa? 44 juta. Kalau di sana cuma 23 juta atau cuma 18. Atau cuma gratis. Ya kan? Cuman bentuknya nggak kayak artis. Bentuknya kayak biasa aja gitu ya. Kalau mahal, keren. Kalau bisa aja, saya nggak ngerti. Saya menekankan Pak Menteri gini. Gini Pak. Ini orang dibully dan diarahkan. Saya sudah nyata-nyata Novi ini bukan lagi diduga, sudah membuli dan menggigit sampai ke Banci Lakor aja yang tinggal di Belanda, dia itu curhat, datang semua yang ngaku pengacara curhat sama orang yang mulutnya ember. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.